Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu kembali dengan Mrs. Eka Farida Widiawati di pembelajaran bahasa Inggris. Apakah kalian suka membaca sebuah cerita atau dongeng? Atau apakah kalian lebih suka apabila dibacakan sebuah cerita? Di dalam pembelajaran bahasa Inggris, ada sebuah teks yang berisi tentang sebuah cerita. Teks ini disebut dengan naratif teks. Jadi, sebenarnya, apakah naratif teks itu? Narrative text is a kind of the text which tells a story that has a connected chronological series of events. Jadi, naratif teks adalah jenis teks yang menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung satu sama lain. Jadi, di naratif teks ini terdiri dari beberapa teks. Ada teks di bagian awal, di bagian isi, atau di bagian tengah, ataupun nanti ada teks di bagian akhir. Yang kedua, the purpose of narrative text. Apa sih tujuan dari naratif teks? The purpose of narrative text to amuse or entertain the readers with a story. Jadi tujuan dari naratif teks adalah untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Jadi teks di dalam naratif teks harus bersifat menarik agar pembaca merasa terhibur. Sekarang, yang ketiga, the kinds of narrative text. Ada jenis cerita apa saja yang termasuk dalam naratif teks? Yang pertama, ada cerita fable. Fable ini lebih terkenal dengan cerita binatang, karena memang ceritanya mengisahkan mengenai binatang. Misalnya, fable yang paling terkenal di Indonesia yaitu Kancil dengan Buaya, atau Singa si Raja Hutan, atau cerita binatang yang lainnya. Apabila kalian tahu, bisa kalian sebutkan juga. Yang kedua, legend atau legenda, yaitu cerita rakyat yang menggambarkan bagaimana asal-usul suatu tempat itu terjadi. Contoh yang paling terkenal yaitu legenda tentang Danau Toba, Sangkuriang, ataupun Malin Kundang. Bisakah kalian sebutkan legenda-legenda lainnya yang kalian tahu yang berasal dari negara kita, yaitu berasal dari Indonesia? Yang ketiga, cerita folktale atau cerita rakyat, yaitu cerita yang diceritakan secara turun-temurun sehingga menjadi suatu bagian dari tradisi masyarakat. Contohnya, The Crying Stone atau Batu Menangis. Bisa kalian sebutkan cerita folktale yang lainnya? Yang berasal dari daerah kalian sendiri? Yang keempat, cerita fairy tale, yaitu cerita rakyat yang biasanya disebut sebagai dongeng. Jadi ini lebih terkenalnya dengan cerita dongeng atau cerita anak-anak yang berisi banyak keajaiban pada tokoh-tokoh ceritanya dan sering mengandung pesan moral yang ada di dalamnya. Contohnya, bawang merah, bawang putih, Cinderella, Snow White, itu cerita dari luar negeri ya. Yang kelima, myth, yaitu yang lebih terkenal dengan sebut mitos. Cerita mitos ini banyak beredar dalam masyarakat dan umumnya dianggap sebagai cerita yang faktual. Yang paling terkenal yaitu cerita tentang Nyi Roro Kidul.
Sekarang, coba kalian simak video di bawah ini. Video ini adalah contoh video tentang folktale yang berasal dari Kalimantan Barat yang ada di negara kita yang berjudul The Crying Stone. Kalian simak dulu ya videonya. Good morning, class. Here, I'm going to tell you about the story from Kalimantan. Please listen to me carefully. Once upon a time, in a small village, there lived a girl with her mother. The girl was very beautiful. Every day, she wore her best clothes. She didn't like to help her mother to work in the field. The girl was very lazy. One day, the mother asked the girl to accompany her to go to the market to buy some food. The girl agreed, but she asked her mother to walk behind her. She didn't want to walk side by side with her mother. The girl and her mother looked very different. "Hello, pretty lady. Who is the woman behind you?" asked the man in the market. "She is my servant," answered the girl. The mother was very sad, but she didn't say anything. She always said that her mother is her servant every time they met people. At last, the mother became very sad. She prayed to God to punish her daughter. God answered her prayer. Slowly, the girl's leg turned into stone. The girl was panicked. "Mother, please forgive me," she cried and asked her mother to forgive her. But it was too late. Her whole body finally became a big stone. Until now, people still can see tears falling down the stone. People then call it the crying stone or batu menangis. Ya. Di dalam video tadi terdiri dari sebuah cerita yang berisi beberapa bagian. Nah, bagian apa sajakah yang terdapat di dalam naratif teks? Yang pertama, bagian yang ada di dalam naratif teks yaitu orientation atau pendahuluan. Orientation adalah berupa paragraf awal yang berisi perkenalan siapa saja tokoh yang terlibat dalam cerita. Jadi tokohnya itu siapa saja yang ada di dalam cerita itu. Lalu, di mana cerita itu terjadinya? Terus, kapan cerita itu terjadinya? Nah, ini semua ada di orientation atau di paragraf pendahuluan. Sehingga dalam orientation itu harus berisi, yang pertama harus ada tokohnya. Siapa tokohnya? Who. Kapan waktunya? When. Di mana tempatnya? Where. Nah, video selanjutnya adalah contoh bagian orientation yang ada di cerita The Crying Stone yang tadi ada di awal. Kalian simak dulu ya videonya. Good morning, class. Here, I'm going to tell you about the story from Kalimantan. Please listen to me carefully. Once upon a time, in a small village, there lived a girl with her mother. The girl was very beautiful. Every day, she wore her best clothes. She didn't like to help her mother to work in the field. The girl was very lazy. Sudah kalian simak videonya? Jadi, di dalam bagian orientation ini menceritakan tentang cerita pada zaman dahulu di sebuah desa kecil hidup
seorang gadis perempuan dengan ibunya. Anak perempuannya ini sangat cantik. Setiap hari, anak perempuannya ini memakai bajunya yang paling bagus. Anak perempuannya ini tidak suka menolong ibunya untuk bekerja di ladang. Anak perempuannya sangat malas. Jadi coba bisa kalian tebak siapakah tokoh yang ada di cerita The Crying Stone ini? Ya, betul. Tokohnya ada dua, yaitu anak perempuan dengan ibunya. Lalu, kapan terjadinya? Ya, jadi terjadinya itu pada zaman dahulu kala. Di mana tempatnya? Betul, tempatnya itu ada di sebuah desa kecil. Sekarang, bagian yang kedua yang ada di teks naratif, yaitu complication atau mulai muncul masalah. Jadi, di bagian complication ini mulai muncul masalah atau konflik yang terjadi di dalam sebuah cerita. Bagian ini adalah bagian yang paling inti dari sebuah cerita naratif teks. Sekarang, kalian simak dulu videonya. Video yang di bawah ini adalah video tentang complication. Video yang berisi complication dari cerita The Crying Stone yang tadi ada di awal. One day, the mother asked the girl to accompany her to go to the market to buy some food. The girl agreed, but she asked her mother to walk behind her. She didn't want to walk side by side with her mother. The girl and her mother looked very different. "Hello, pretty lady. Who is the woman behind you?" asked the man in the market. "She is my servant," answered the girl. The mother was very sad, but she didn't say anything. She always said that her mother is her servant every time they met people. Nah, sudah kalian simak videonya? Video yang tadi adalah bagian complication dari cerita The Crying Stone. Jadi, di bagian complication ini menceritakan tentang kejadian di suatu hari ketika si ibu meminta anak perempuannya untuk menemaninya pergi ke pasar untuk membeli beberapa makanan. Nah, anak perempuannya ini setuju. Tetapi anak perempuannya meminta ibunya untuk berjalan di belakangnya. Anak perempuan ini tidak ingin berjalan berdampingan dengan ibunya. Anak perempuan dan ibunya terlihat sangat berbeda. Lalu, pada saat di pasar, ada beberapa laki-laki yang menyapanya. "Hello, gadis cantik, siapakah perempuan yang ada di belakangmu?" tanya laki-laki yang ada di pasar. Lalu anak perempuan ini menjawab, "Dia adalah pembantu saya." Ibunya sangat sedih mendengarnya, tetapi ibunya tidak bisa mengatakan apa-apa. Anak perempuan ini selalu mengatakan kalau ibunya adalah pembantunya setiap mereka bertemu dengan orang yang ada di pasar. Jadi, kalian bisa menyimpulkan apa isi ceritanya. Nah, di bagian yang ketiga ini ada resolution. Resolution atau penyelesaian masalah. Di bagian ini terjadi penyelesaian yang membuat jalan cerita ini berakhir. Setiap permasalahan yang muncul harus ada penyelesaiannya. Bisa berakhir bahagia ataupun menyedihkan. Sekarang kita simak dulu video yang berisi bagian resolution dari cerita The Crying Stone di atas. Kita simak dulu ya videonya. At last, the mother became very sad. She prayed to God to punish her daughter. God answered her prayer. Slowly, the girl's leg turned into stone. The girl was panicked. "Mother, please forgive me,"
She cried and asked her mother to forgive her. But it was too late. Her whole body finally became a big stone. Until now, people still can see tears falling down the stone. People then call it the crying stone or batu menangis. Sudah kalian simak videonya? Di bagian isolation ini menceritakan tentang pada akhirnya ibunya merasa sangat sedih. Lalu ia berdoa kepada Tuhan agar menghukum anak perempuannya. Lalu Tuhan menjawab doanya. Perlahan-lahan tangan anak perempuan ini berubah menjadi batu. Lalu anak perempuan ini menjadi panik. Ia berkata, "Ibu, tolong maafkan saya." Lalu anak perempuan ini menangis dan ia meminta ibunya untuk memaafkannya. Tetapi ini sudah telat. Seluruh badannya akhirnya berubah menjadi batu besar. Jadi sampai sekarang orang-orang masih dapat melihat ada air mata yang menetes dari sebuah batu. Oleh karena itu, lalu orang-orang menyebutnya the crying stone atau batu menangis. Jadi akhir cerita dari the crying stone ini sangat menyedihkan ya. Jadi dia menuai dari hasil perbuatannya sendiri, durhaka kepada orang tuanya. Di bagian keempat dari teks naratif ada reorientation atau coda. Bagian ini merupakan pernyataan untuk menutup sebuah cerita dan ini bentuknya hanya opsional, jadi hanya tambahan saja. Bisa ada atau tidak di cerita itu, jadi tergantung, jadi tidak harus ada. Reorientation ini bisa berupa pelajaran moral, nasihat, atau pelajaran berharga dari penulis cerita. Coba sekarang Ibu tanya, kira-kira apa pelajaran moral yang bisa kita ambil dari cerita The Crying Stone? Ada yang tahu? Jadi kita sebagai anak harus menghargai orang tua kita, bagaimanapun rupa orang tua kita. Seburuk apapun, dia adalah orang tua kita. Karena ridhonya orang tua adalah ridhonya Tuhan. Jadi kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua kita. Coba sekarang kalian tulis di buku tugas kalian. Kalian bisa cari sebuah cerita. Bisa berupa legenda, cerita binatang, ataupun dongeng yang berasal dari daerah kalian tinggal. Lalu setelah itu kalian tulis di buku latihan pelajaran bahasa Inggris kalian. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.